Junsang sangat kaget ketika melihat bukti itu, dia pikir Munju mendapatkan bukti itu dari ibunya. Kemudian Munju pun menyuruh Junsang untuk pergi ke luar negeri, dan Junsang sangat sedih karena ibunya tega melakukan itu kepada putranya. Tapi Junsang justru mengancam Munju bahwa dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Okseon menunjukkan bukti bahwa Mangi berselingkuh, jadi dia minta Mangi untuk mendukung menantunya untuk maju sebagai calon presiden. Okseon menjadikan insiden kematian Junik untuk menjadikan Munju sebagai calon presiden yang melegenda. Kemudian Mangi mengatakan kepada para reporter bahwa dia seharusnya mendukung Munju untuk menjadi presiden lebih awal. Munju pun dibantu oleh orang-orangnya seperti Chang Hee dan Miji untuk melakukan kampanye sebagai calon presiden Korea Selatan. Munju mengatakan kepada Miji bahwa dia mendapatkan email yang aneh, dan dia meminta Miji untuk mengecek siapa orang yang mengiriminya. Kemudian Chang Hee memberitahu bahwa semua komputer, laptop, dan juga ponsel milik Junik tidak bisa diakses karena keamanannya yang sangat ketat. Okseon menemui Munju dan Okseon memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan sponsor untuk Munju. Mereka sudah menyiapkan panggung untuk Munju, jadi Munju hanya perlu tampil dengan baik. Debutnya harus spektakuler, dan Munju akan mengumumkan kampanyenya di alun-alun. Mereka akan menarik massa besar tanpa memakai agensi, karena publik menganggap Munju sebagai Jeanne d'Arc, wanita yang berdiri tanpa senjata di depan pistol demi lindungi suaminya. Okseon meminta Munju untuk meneteskan air mata di waktu yang tepat, karena tidak ada yang pernah jadi presiden tanpa meneteskan air mata di depan umum. Dan Okseon juga sudah mempersiapkan naskah pidato untuk Munju, dan sudah menandai di mana Munju harus menangis, jadi Okseon meminta Munju untuk menguasai naskah itu. Sanho melihat berita tentang Munju yang akan mengumumkan kampanye di alun-alun, tapi dia tidak bisa menghubungi Munju. Sementara itu Mangi memberi kabar ke Okseon, bahwa ada pergerakan dari Amerika yang akan datang pada debut kampanye Munju, dan Mangi pikir, sepertinya Munju dalam bahaya. Akhirnya, Sanho menemui Iden untuk bersiap menjadi agen rahasia Valkyrie. Iden memberitahu bahwa si Bulu Merah, Billy Gray telah tiba di Seoul kemarin. Dan Sanho akan bersiap dan dia mengecek senjata yang akan dia gunakan saat menjadi pengawal Munju. Presiden Kyung-sin menelepon Munju, dan dia pikir, Munju cukup berhasil mengejutkan dia yang seperti baru ditampar ketika mengetahui pencalonannya. Tapi Kyung-sin tidak peduli Munju menjadi presiden atau tidak, karena saat ini masih masanya, dan Kyung-sin punya rencana sendiri untuk menghentikan perang. Kyung-sin hanya berharap Munju akan sadar bahwa untuk menjadi presiden Korea Selatan, dia harus mendapat dukungan dari Amerika. Tapi orang-orang itu tidak mau Munju berkuasa, jadi Kyung-sin menyuruh Munju untuk berhati-hati. Munju datang ke pemakaman nasional, dan di sana banyak orang yang datang yang juga ingin memberi penghormatan kepada Jang Junik. Munju memberi hormat kepada salah satu orang yang hadir dengan memeluknya, dan Munju mendapat simpati dari warga. Pada saat itu ada orang yang mencurigakan, yang memantau pergerakan Munju. Sedangkan Sanho siaga di atas sebuah gedung dengan senapannya, dia mendapat pesan bahwa seorang teknisi bom terlihat di lokasi kampanye. Sanho mencoba menelepon Munju, tapi Munju tidak mengangkat teleponnya. Kemudian dia menemui Chang Hee dan menyuruh Munju untuk tidak naik ke kereta itu. Pada saat itu, ada pria mencurigakan yang membetulkan kursi, dan Munju sudah terlanjur duduk di kursi kereta walau Sanho melarangnya. Munju baru sadar bahwa yang menelepon adalah Sanho, dan Sanho memintanya untuk tetap duduk dan jangan bergerak. Okseon agak kaget karena siaran langsung tiba-tiba dihentikan. Mereka baru tahu bahwa pria yang memperbaiki kursi bukan seorang pegawai. Kemudian Sanho memperkenalkan diri kepada Miji bahwa dia bekerja di unit pasukan khusus perlindungan VIP di Irak dari tahun 2007. Sanho memberitahu bahwa teroris sering menanam bom di bawah kursi, dan Munju pikir, bom itu akan meledak jika dia berdiri. Tapi Sanho memintanya tenang karena dia akan menyusul Munju di stasiun berikutnya. Ketika melihat aksi menyetirnya, Chang Hee pikir Sanho orang yang gila. Akhirnya Sanho sampai di stasiun dan dia mengejar kereta api yang ditumpangi Munju. Dia melihat Munju yang duduk sendirian dengan wajah yang takut. Kemudian Sanho menyobek kursi dan melihat bom di sana. Dia juga menelusuri kabel yang terhubung kursi di depan Munju. Ada banyak paku-paku di sana. Jika bom meledak, maka paku-paku itu akan meledak dan akan mengenai tubuh Munju. Sementara menunggu tim penjinak bom datang, Sanho meminta untuk mematikan listrik dan memindahkan semua orang dari stasiun. Sanho memasukkan ponselnya agar dapat merekam detik berjalan dari bom waktu itu. Munju diminta untuk tidak bernapas terlalu cepat. Karena terlalu banyak oksigen bisa membuat Munju pusing, dan itu adalah bom pelepas tekanan sederhana, dengan pengatur waktu darurat yang hanya menyisakan waktu 6 menit. Sanho memotong kabel berwarna merah, tapi itu tidak menghentikan bom waktu itu. Kemudian Sanho meminta Munju untuk melihatnya. Dia menjelaskan, makin mendesak misinya, makin pelan bergerak, jadi Sanho mengajak Munju mengobrol agar detik waktu berjalan melambat. Munju memberitahu jika dia selamat, hal pertama yang akan dia lakukan adalah minum segelas bir dingin. Kemudian Sanho mengajak untuk menukar kursi dan Munju bisa turun dari kereta, tapi Munju ingin tinggal di kereta bersama dengan Sanho. Tapi Sanho merasa Munju sudah ditunggu orang-orang, walaupun sebenarnya tidak ada yang menunggu Munju sejak dia kehilangan bayi. Sanho memegang tangannya dan memintanya untuk mengikuti arahan, karena itu sangat mudah. Sanho merapatkan duduknya, dan mengangkat tubuh Munju, dan Munju duduk di atasnya sebentar. Kemudian Munju duduk di samping Sanho, dan Sanho menyuruh Munju untuk keluar dari kereta api, karena dia juga akan keluar sebentar lagi. Munju pun menurutinya, orang-orang menyuruh Munju untuk pergi dari sana, tapi Munju tetap menunggu Sanho dan waktu sudah menipis. Sanho mengangkat tubuhnya dan bom itu meledak. Dan pada saat itu, Munju mencari Sanho tapi kursi itu sudah hancur. Dan ternyata Sanho masih hidup, dia hanya terluka sedikit di kakinya. Ketika melihat Sanho yang masih hidup, Munju pun sangat lega. Munju melihat Sanho yang sedang diberi pertolongan oleh petugas medis,
dan mereka menyarankan agar Munju membatalkan sisa jadwalnya dan mengutamakan keselamatannya. Tapi Munju merasa, itu tidak merubah apapun karena dia tetap akan diincar. Jadi dia akan melanjutkan sisa jadwalnya, dan mengandalkan pengawalan dari kepolisian dan timnya. Dan pada saat itu Sanho sudah menghilang. Mereka pun dalam perjalanan ke alun-alun untuk mengumumkan pencalonannya. Dan orang-orang merasa lega ketika melihat Munju, karena akhirnya Munju dapat melalui rintangan itu. Okseon agak khawatir karena Munju tidak istirahat dulu setelah kejadian di kereta api, tapi Munju merasa baik-baik saja, dan dia tidak akan merasa gugup di depan orang banyak. Para pendukung Munju termasuk Okseon dan Pak Im duduk di tempat duduk yang sudah dipersiapkan, dan Munju mendapatkan bunga dari pengunjung Parubaya. Dan juga Sanho yang sudah bersiap dengan senapannya. Munju mulai pidatonya, dan pertama-tama dia memperkenalkan diri, bukan dari janda dari Jan Junik, melainkan sebagai So Munju. Dan Munju berpidato tanpa membaca naskah yang disiapkan dan itu membuat Okseon khawatir. Tapi Munju dapat berpidato dengan sangat baik, walaupun sebelumnya dia akan dibom di perjalanan. Ada yang bilang Munju tidak bisa menjadi presiden karena dia wanita dan diplomat, dan juga ada yang bilang Munju tidak seharusnya jadi presiden, karena mencalonkan diri untuk partai mendiang suaminya. Tapi Munju yakin bahwa dia bisa membawa perubahan nyata ke dunia politik, bahwa Munju bisa satukan perbedaan dan mencapai persatuan bangsa. Bahwa Munju bisa menjadi presiden untuk yang lemah, terlupakan, dan tidak terdengar. Munju tidak tahu kekuatan apa yang coba menghentikan dia hari ini, tapi Munju tidak akan gentar pada apapun. Dia takkan berhenti sedetik pun saat berlari menuju harapan itu, jadi dengan ini Munju mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden ke-22 Republik Korea. Mereka sangat bangga mendengar pidato Munju yang bersemangat, karena bintang super terlahir. Dan pada saat Sanho memantau dari atas, entah kenapa sepertinya Munju juga melihatnya. Karena insiden pengeboman itu, Munju pun ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian, tidak hanya Munju, Sanho juga ada di sana saat itu. Sepertinya mereka ingin saling menyapa, tapi mereka hanya saling menatap dari jauh. Sanho menemui Munju di depan gereja, dan Munju menanyakan luka yang Sanho dapatkan saat di kereta api, dan Sanho merasa baik-baik saja. Tapi Munju tetap masih bingung karena Sanho bisa muncul di waktu yang tepat lagi. Dan Sanho pun merasa setelah Junik dan Pastor Inbo dibunuh, dia menebak sasaran berikutnya adalah Munju. Itu karena Munju meneruskan tugas dari Junik, bahwa siapapun yang mencoba hentikan perang maka akan bernasib sama. Munju mungkin sekarang masih dalam bahaya. Sanho juga memberitahu bahwa dia baru memperpanjang kontraknya dengan Valkyrie, dan tidak ada yang bisa melindungi Munju lebih baik dari Sanho. Jadi Sanho meminta Munju untuk memperkerjakan dia sebagai pengawal pribadinya. Sanho sangat ingin bekerja dengan Munju karena Munjulah yang ingin menghentikan perang, dan itu juga seperti misinya. Tapi Munju masih ragu, apakah nanti Sanho dapat mengikuti perintahnya, karena dia adalah bosnya. Setiap prajurit tahu cara terima perintah, tapi dalam keadaan darurat, Munjulah yang harus mengikuti perintah Sanho. Dan Munju tidak keberatan dengan itu, dia pun menerima Sanho untuk menjadi pengawal pribadinya. Dan Munju sudah tidak sabar untuk bekerja sama dengan Sanho. Mereka mengumpulkan informasi tentang Sanho, dan ternyata tidak ada satupun orang yang tewas saat dilindungi oleh Sanho. Sepertinya memang Sanho yang dibutuhkan Munju, walaupun dia hanya sekadar pembunuh bayaran internasional, yang terpenting adalah keselamatan orang yang dia kawal. Dari informasi yang mereka temukan, Sanho menjadi warga Amerika tahun 2006, dan di tahun 2007, dia ditempatkan di Irak. Saat itu, Valkyrie sedang keliling dunia untuk merekrut veteran pasukan khusus. Kebangsaan Sanho sebelumnya adalah Mongolia, yang hanya menjadi persinggahan untuk mengganti kewarganegaraan. Dan mereka masih bingung tentang kewarganegaraannya karena dia memiliki wajah Korea, dan dia juga lancar berbahasa Korea. Mereka agak khawatir jika dia mantan pasukan khusus Korea Utara, yang berarti Sanho bisa menjadi mata-mata Korea Utara, dan mendekati Munju dengan maksud tersembunyi. Karena masih ragu, Munju pun menanyakan tentang Sanho kepada kenalannya yang berwarga negara asing, Samuel. Dan Samuel pikir, jika dia harus memilih pelindung, dia akan memilih Sanho tanpa ragu. Karena pada saat insiden klub malam di Paris tahun 2008, Sanho lah yang berhasil menyelamatkan putri konglomerat minyak Saudi. Gadis itu tidak terluka sedikit pun. Jadi Samuel menyarankan Munju untuk menggunakan jasa Sanho untuk menjadi pengawalnya. Presiden Che Kyung-sin berada di Beijing, Tiongkok, untuk menghadiri forum iklim Beijing. Menurut Munju, Kyung-sin tidak benar-benar peduli soal iklim saat ini, dan Pak Im juga menduga Kyung-sin hanya ingin minta bantuan Tiongkok untuk menjadi penengah. Tapi Kyung-sin tidak diterima baik di sana, karena tidak ada pejabat Tionghoa yang datang ke bandara untuk menyambut Kyung-sin. Dan wakil presiden Amerika juga datang mendadak pagi ini di Beijing. Dan foto yang diambil pagi tadi adalah Madam Cho dan Jin Suryeon. Mereka adalah penerjemah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, Kim Han-sang. Sepertinya Kim Han-sang duduk di meja wakil presiden Amerika Serikat, sementara Presiden Kyung-sin dibiarkan di luar, menunggu sambil gelisah. Menurut Pak Im, saat ini dinamika kekuatan dunia berubah drastis, Tiongkok, Rusia, bahkan Indonesia di timur tengah membentuk aliansi, merintis sabuk baru. Jika Korea Utara juga bergabung, maka Amerika Serikat akan menghadapi krisis global terbesarnya sejak Perang Dunia II. Dan Direktur CIA tadi sore ada di Seoul, dan itu karena Munju. Kalau Amerika Serikat dalam kematian Junik, maka Munju dianggap ancaman serius. Mereka mencoba menerka apa yang Munju ketahui dan apa yang akan terjadi jika Munju menjadi presiden. Serangan kereta itu adalah perbuatan Amerika Serikat, dan mereka tidak akan pernah mundur, karena Munju dianggap sebagai ancaman. Jadi Munju harus membuat rakyat mendukung Munju, dan buat rakyat mendukung reunifikasi damai, karena itulah yang akan menjadi kekuatan terbesar Munju. Munju menemui ibu mertuanya yang duduk sendirian di taman rumah. Sebenarnya Munju akan pindah rumah karena merasa rumah itu kurang aman. Dan Okseon penasaran kenapa Munju mempekerjakan Sanho. Apa Munju tidak khawatir dengan kata orang?
Tapi Munju memang tidak pernah memperdulikan pendapat orang, tapi Oxeon pikir, Sanho adalah tipe pria yang bisa menggetarkan hati wanita. Sudah 2 kali Sanho menyelamatkan nyawa Munju, dan orang kesepian biasanya bodoh, jadi jika Munju jatuh hati padanya, maka semua bisa hancur. Tapi Munju memperkerjakannya karena ingin tahu alasan Sanho menyelamatkannya 2 kali. Dan Munju akan mengorbankan segalanya, asalkan tahu alasan di balik kematian Junik. Karena saat ini, semua jalan di depan Munju buntu, jadi kunci satu-satunya adalah Sanho.